masuk ke materi. Baiklah, apakah ada yang tahu kenapa sih kita harus bernafas? Saya Bu. Ya, Raffi. Karena kita makhluk hidup Bu. Ya, benar sekali. Beri aplaus untuk Raffi. Dan selanjutnya kita akan mempelajari buat apa sih kita bernafas. Ada yang tahu apa itu respirasi atau bernafas? Ya, kepada Witri. Respirasi merupakan proses yang terjadi ketika tubuh mendapatkan oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida. Selain itu, respirasi juga membantu menyaring, menghangatkan, dan membakar udara yang masuk ke dalam sistem pernafasan. Baik, beri aplaus dulu untuk Witri. Benar sekali, respirasi atau bernafas adalah aktivitas memasukkan oksigen O2 dan mengeluarkan karbon dioksida CO2 dan uap air H2O. Nah, oksigen ini dibutuhkan tubuh kita untuk melakukan proses metabolisme. Metabolisme merupakan proses kimia di dalam tubuh untuk mengubah nutrisi menjadi energi. Selanjutnya itu organ sistem pernafasan. Organ sistem pernafasan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu hidung, 2 saluran pernafasan, ketiga yaitu paru-paru. Di dalam hidung terdapat rambut hidung dan kelenjar lendir. Yang kedua ada saluran pernafasan, terdapat trakea, bronkus, bronkiolus. Yang ketiga yaitu paru-paru, yang mana terdapat pleura dan alveolus. Selanjutnya kita akan bahas satu-satu. Yang pertama yaitu hidung. Rambut hidung bisa menjaring udara sehingga kotoran tidak masuk ke paru-paru. Kelenjar lendir mengatur kelembapan udara. Yang kedua yaitu ada saluran pernafasan, terdiri dari trakea, bronkus, dan bronkiolus. Trakea tersusun dari cincin tulang rawan dan terdapat silia atau rambut halus. Selanjutnya yaitu silia. Silia menyaring udara dari benda asing. Di bagian depan trakea terdapat epiglottis atau tekanan yang berfungsi membuka dan menutup saluran pernafasan. Selanjutnya yaitu ada pita suara, terdapat di laring atau pangkal tenggorokan. Selanjutnya itu ada paru-paru. Di dalam paru-paru ada pleura, yang mana selaput pembungkus yang melindungi paru-paru. Yang kedua yaitu ada alveolus, tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida secara difusi. Selanjutnya ada paru-paru menyerap oksigen sebanyak 250 ml per menit dan mengeluarkan karbon dioksida sebanyak 200 ml per menit. Selanjutnya yaitu ada proses perjalanan udara, yang mana tahap pertama yaitu masuk melalui hidung. Penyaringan oleh rambut hidung diatur kelembapannya oleh selaput lendir dan penyesuaian suhu oleh kapiler darah. Selanjutnya yaitu ada melalui trakea. Penyaringan benda asing termasuk bakteri, virus oleh silia. Selain itu udara juga diatur kelembapan dan suhunya. Yang selanjutnya yaitu ada melalui bronkus dan bronkiolus, yaitu udara diteruskan ke paru-paru atau alveolus. Selanjutnya yaitu ada paru-paru. Udara mengalami pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida di alveolus. Sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Belum. Ibu ada video tentang organ pernafasan pada manusia. Boleh disimak ya anak-anak? Ya Bu. Apa sih bernapas itu dan kenapa kita perlu bernapas? Bernapas adalah menghirup oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Bernapas sangat penting karena kita membutuhkan oksigen untuk membentuk energi. Kelebihan karbon dioksida juga harus dikeluarkan agar tidak meracuni tubuh. Bernapas adalah proses otomatis atau terjadi tanpa disadari. Karena itu, nggak pernah kejadian kita lupa bernapas. Bahkan saat tidur pun tubuh kita masih bernapas. Udara luar yang mengandung oksigen akan masuk melalui hidung. Di dalam hidung ada rambut-rambut halus untuk menyaring kotoran. Suhu dan kelembapan udara juga akan disesuaikan dengan tubuh. Setelah kita menonton video, Ibu ada tugas untuk kalian, yang mana tugas ini terdiri dari 3 kelompok. Kelompok pertama yaitu ada Zela sama Lani, kelompok kedua ada Widya sama Wintri, kelompok ketiga ada Anton sama Raffi. Ibu akan membagikan lembar
Tapi apakah bisa dimengerti? Bisa Bu. Baik, silakan lanjutkan. Iya Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada Bu, untuk organ-organ di sini itu saya masih bingung dan masih banyak yang belum tahu. Itu bagaimana ya Bu? Ya, ini organnya pertama kan ada hidung. Nah, lalu masuk ke dalam rongga hidung sampai tenggorokan atau faring berupa percabangan dan saluran. Apakah bisa dipahami? Baik Bu, terima kasih. Ya. Baiklah, waktunya sudah habis. Selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Apakah di antara kalian ada yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya terlebih dahulu? Baik, silakan untuk kelompok 2. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai jawaban pernapasan organ manusia, yaitu hidung lalu masuk ke dalam, yang kedua rongga hidung sampai di pangkal tenggorokan, yang ketiga faring berupa percabangan dua saluran, yakni saluran pernapasan dan saluran pencernaan. Selanjutnya oksigen masuk dan laring diteruskan ke hingga trankeal atau batang tenggorokan yang terdiri atas cincin tulang rawan. Dan yang keenam bronchiolus yang berupa percabangan bronchiolus, yang ketujuh paru-paru kiri, dan kedelapan paru-paru kanan atau disebut pulmon di dalam pernapasan. Dan yang sembilan yaitu diafragma, berfungsi sebagai otot utama yang digunakan dalam proses menarik dan mengeluarkan napas. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok 2. Apakah teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan? Ada Bu. Ya, silakan. Perkenalkan, saya dari perwakilan kelompok 1 ingin bertanya, apakah kelompok 2 bisa menjelaskan apa itu respirasi atau pernapasan pada manusia? Terima kasih. Baik, Bu, apakah langsung jawab? Ya, silakan menjawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu apa yang dimaksud dengan respirasi atau pernapasan pada manusia? Aktivitas memasukkan oksigen O2 dan mengeluarkan karbon dioksida CO2 dan uap air, yaitu H2O. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Cukup Bu. Silakan kelompok 2. Beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Silakan duduk kembali. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita akan menarik kesimpulan. Tapi sebelum itu, apakah anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu. Ini Bu, tadi saya kurang memahami untuk percabangan tadi Bu. Tadi ada 2 percabangan tadi, itu apa ya Bu sebutannya? Baik, pertanyaan yang bagus dari Raffi. Yang dimaksud dengan 2 percabangan itu yaitu ada bronkus dan bronchiolus. Apakah bisa dipahami, Raffi? Bisa Bu. Baik, apakah anak-anak yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi? Baiklah anak-anak, apakah pada pembelajaran hari ini ada yang bisa menyimpulkan? Baik, kepada dia dipersilakan. Baik, kesimpulannya yaitu sistem pernapasan adalah sekumpulan jaringan organ yang membantu tubuh bernapas. Baik, benar sekali. Beri aplaus dulu untuk Lydia. Baik, apakah masih ada yang ingin menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Baik, benar sekali jawaban dari Lydia tadi. Namun, sistem pernapasan membantu tubuh menyerap oksigen dari udara dan membuang gas sisa seperti karbon dioksida dari darah. Dengan dukungan oksigen, seluruh organ dapat berfungsi dengan normal. Apakah bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Baik, pada pembelajaran kita hari ini dapat kita pahami dengan baik. Namun selanjutnya kita akan melakukan post test. Silakan dibagi. Apakah semuanya sudah mendapatkan lembar post test? Sudah, Bu. Baik, silakan dikerjakan dalam waktu 5 menit.
Baiklah anak-anak, selanjutnya Ibu akan memberikan kalian tugas, yang mana tugasnya berupa poster. Boleh dikerjakan dalam bentuk kelompok, yang mana kelompoknya terdiri dari kelompok yang telah kita tentukan tadi. Apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Baiklah, mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Namun sebelum kita menutup pembelajaran, ada baiknya kita berdoa kepada ketua kelas. Boleh pimpin doa terlebih dahulu. Baik, silakan sebelum kita pulang, marilah kita berdoa sesuai masing-masing berdoa. Mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini.